Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Raihan Prananda Putra dari kelas 10 PPLG. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya membawakan sebuah materi, yaitu teori maksudnya agama Hindu dan Buddha di Nusantara, dengan tema kebudayaan dan kepercayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Tapi sebelum kita masuk ke materinya, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Irman Aras Esos MM selaku guru mata pelajaran sejarah. Nah, oke, jadi tanpa berlama-lama mari kita langsung lanjut ke materinya. Pada slide pertama ini adalah slide pembukaan ya. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi tentang pengaruh kebudayaan dan kepercayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Materi ini penting untuk dipelajari karena Hindu dan Buddha merupakan agama serta kebudayaan besar yang pertama kali memberi pengaruh kuat terhadap perkembangan di Nusantara. Jadi bisa dibilang agama Hindu dan Buddha ini adalah agama yang pertama ada di Nusantara menurut sejarah. Oke, lanjut ke slide kedua. Slide kedua ini adalah latar belakang. Indonesia sejak zaman dahulu dikenal sebagai wilayah strategis yang terletak di jalur perdagangan internasional. Jalur ini menghubungkan negara India, Cina, dan wilayah Asia Tenggara. Para pedagang dari India sering singgah di pelabuhan-pelabuhan Nusantara untuk berdagang rempah-rempah. Dalam proses perdagangan tersebut, terjadilah interaksi sosial dan budaya antara pedagang dengan masyarakat lokal. Dan dari sinilah kebudayaan itu dan kepercayaan Hindu-Buddha mulai dikenal oleh masyarakat Indonesia melalui penyebarannya berlangsung secara damai dan tidak melalui paksaan. Sehingga masyarakat dapat menerima ajaran tersebut secara perlahan dan menyesuaikannya dengan kebudayaan setempat. Nah, jadi itu latar belakang dari mengapa agama Hindu-Buddha itu bisa masuk ke Indonesia. Jadi ini nih awal sejarahnya ya, latar belakangnya seperti ini. Oke, lanjut. Nah, ini slide yang ketiga. Yang slide ketiga ini merupakan rute perdagangan Nusantara. Di sini ya, rute perdagangnya di sini. Kalian bisa lihat di sini ada petanya ya. Tapi memang cukup tidak jelas ya. Tapi kalian bisa lihat lah di sini petanya. Jadi rute perdagangan Nusantara ini menghubungkan negara kita ya, negara Indonesia dengan negara tetangga, negara India dan Cina. Memungkinkan pertukaran budaya yang damai dan tentram tanpa adanya paksaan. Peta ini menunjukkan jalur laut yang dilalui para pedagang, yang membawa ajaran Hindu dan Buddha, memperkaya warisan budaya Indonesia yang beragam. Nah, jadi dari sini kita bisa melihat petanya seperti ini ya. Saya juga carinya tadi itu susah ya nyarinya ya. Jadi seperti ini ya petanya ya. Peta jalur perdagangannya agama Hindu dan Buddha ya untuk ke Indonesia ini ya, jalur menggunakan jalur laut ya. Oke, lanjut. Nah, jadi di slide keempat ini kita akan membahas asal usul agama Hindu dan Buddha ya. Jadi seperti ini asal usulnya ya teman-teman ya. Agama Hindu berasal dari India dan bersumber pada kitab suci Weda. Jadi kalau kalian yang tidak tahu Weda itu apa, itu merupakan kitab suci agama Hindu dan Buddha ya. Awalnya seperti itu ya, kitab suci Weda. Kan kalau misalnya agama Islam itu dia itu Al-Quran, kitab Injil. Nah, seperti itulah. Ajaran Hindu mengenal banyak dewa seperti Brahma sebagai pencipta, Wisnu sebagai pemelihara, dan
Dewa Siwa sebagai pelebur. Ya. Dalam Hindu juga dikenal konsep dharma, karma, dan reinkarnasi. Sementara itu, agama Buddha didirikan oleh Siddhartha Gautama. Ajaran Buddha menekankan kehidupan yang seimbang, pengendalian diri, dan pembebasan dari penderitaan untuk mencapai nirwana. Kedua ajaran ini berkembang di India sebelum akhirnya menyebar ke berbagai wilayah, termasuk wilayah kita, Nusantara, atau lebih kayak sekarang Indonesia. Oke, kita lanjut. Ini dia ya. Oke, ini di slide keempat ini kita akan membahas proses masuknya agama Hindu dan Buddha di Nusantara. Ini ya, kita akan bahas proses masuknya. Maksudnya Hindu Buddha ke Indonesia terjadi melalui jalur perdagangan laut. Nah, tadi kita sempat di slide berapa ya? Slide ketiga itu tadi ada jalur petanya kan, itu merupakan jalur perdagangan lautnya. Jadi agama Hindu dan Buddha itu masuk ke Indonesia itu, masuk ke Nusantara itu melalui jalur perdagangan laut. Karena pada saat itu jalur perdagangan laut lah jalur yang paling bagus buat perdagangan. Ya, pada saat itu belum ada pesawat, belum ada mobil kan, beda ya. Jadi dulu itu masih pakai jalur perdagangan laut. Para pedagang India tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga membawa kebudayaan, kepercayaan, dan sistem sosial mereka. Nah, jadi inilah mengapa Indonesia bisa mengapa agama Hindu dan Buddha bisa masuk ke Indonesia? Karena mereka itu tidak hanya membawa dagangannya, barang dagangannya, tapi mereka itu membawa kepercayaan mereka dan diajarkan kepada masyarakat Nusantara pada zaman itu. Ya. Jadi mereka pun belajar dan akhirnya mereka juga termasuk agama Hindu dan Buddha. Selain pedagang, terdapat pula pendeta yang ikut menyebarkan ajaran agama. Awalnya, ajaran ini diterima oleh para bangsawan dan raja karena dianggap dapat memperkuat kekuasaan dan legitimasi pemerintahan. Dari kalangan istana, ajaran Hindu-Buddha kemudian menyebar ke masyarakat luas dan bercampur dengan budaya lokal, sehingga terbentuk akulturasi budaya. Nah, jadi seperti ini ya proses masuknya agama Hindu dan Buddha di Nusantara. Oke, lanjut. Di slide ke-6 ya, slide ke-6 sekarang. Kita akan membahas pengaruh di bidang pemerintahan. Nah, jadi di agama Hindu Buddha itu tidak diajarkan cuma agama saja atau kepercayaan, tapi juga diajarkan sistem kasta ya, atau sistem pemerintahan dalam agama Hindu dan Buddha. Jadi dalam agama Hindu dan Buddha itu memiliki sistem kasta. Ya, ada sistem kasta. Itu sistem raja ya seperti itu ya kan. Pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha membentuk sistem pemerintahan di Indonesia dengan munculnya konsep dewa dan raja. Nah, seperti ini ya. Dia itu ada konsep dewa dan rajanya ya. Ada pemimpin tertingginya lah, yaitu raja. Kalau kita lihat sekarang, pemerintahan sekarang di Indonesia itu kan kekuasaan paling tertinggi kan itu presiden kan, presiden. Tapi yang mengatur hukumnya itu apa? Yang mengatur hukumnya lagi Undang-Undang Dasar ya, itu yang untuk mengatur sistem di Indonesia. Tapi yang menguasainya itu adalah presiden. Di mana raja dianggap sebagai perwakilan dewa di bumi. Sistem ini menekankan monarki absolut dan legitimasi kekuasaan yang bersumber dari agama, berbeda dari pemerintahan lokal sebelumnya. Oke, jadi seperti ini ya pengaruhnya agama Hindu dan Buddha di pemerintahan sehingga sampai sekarang ya. Lanjut. Oke, kita lanjut ke slide ke-7, yaitu kita akan membahas raja dan dewa. Jadi di agama Hindu itu ada konsep yang dimana itu kita harus menyembah kepada raja dan dewa ya. Mungkin bukan raja tapi dewa. Kita harus menyembah kepada dewa. Jadi seperti ini ya. Pada masa Hindu Buddha, konsep raja dewa muncul di mana raja dianggap sebagai perwujudan dewa di bumi. Sistem ini memberikan legitimasi kuat bagi penguasa dan menjamin
kepatuhan masyarakat melalui penggabungan kekuasaan, politik, dan spiritual yang mendalam dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau bisa dibilang nih, agama Hindu dan Buddha itu menganggap bahwa raja pada saat itu dianggap sebagai dewa di bumi, yang dimana dia itu memberikan legitimasi kuat bagi penguasa dan menjamin kepatuhan masyarakat. Nah jadi seperti itu ya teman-teman ya, melalui penggabungan. Oke, kita lanjut lagi ya. Oke, lanjut di slide ke-8. Kita di sini akan membahas kerajaan-kerajaan yang ada di Nusantara, yang pernah didirikan di Nusantara ya. Ini adalah contoh-contoh kerajaannya. Yang pertama ada Kerajaan Kutai, merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang diperkirakan berdiri sekitar abad ke-4 Masehi. Kerajaan ini terletak di daerah Muara Kaman, Kalimantan Timur, di sekitar aliran Sungai Mahakam. Kalau kita lihat teman-teman ya, ini kerajaan tertua, berarti kemungkinan besarnya kerajaan Kutai ini bisa jadi kerajaan pertama lah di Nusantara, karena dia adalah kerajaan tertua di Nusantara atau di Indonesia. Oke, baik. Sekarang yang kedua ada Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan Hindu yang berkembang di Jawa Barat sekitar abad ke-4 hingga ke-7 Masehi. Kerajaan ini berpusat di sekitar aliran Sungai Citarum. Yang ketiga ada Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan bercorak Buddha yang berkembang sekitar abad ke-7 hingga ke-13 Masehi. Kerajaan ini berpusat di wilayah Sumatera, khususnya di sekitar Palembang. Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim yang kuat karena menguasai jalur perdagangan laut di Selat Malaka. Yang terakhir, Kerajaan Majapahit. Mungkin dari semua kerajaan ini pasti yang paling mendominasi atau paling sering kita dengar yaitu Kerajaan Majapahit. Nah ini ya, Kerajaan Majapahit merupakan kerajaan Hindu terbesar dan paling berpengaruh di Indonesia. Kerajaan ini berdiri pada akhir abad ke-13 Masehi dan berpusat di Jawa Timur. Majapahit mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk dengan dukungan Patih Cakanal yaitu Gajah Mada. Oke, baik. Selesai, sekarang kita akan lanjut ke slide berikutnya. Oke, kita akan lanjut lagi di slide ke-9. Di sini kita akan membahas pengaruh agama Hindu Buddha di bidang agama. Apa sih pengaruhnya? Nah, seperti ini. Pengaruh Hindu Buddha di bidang agama terlihat dari perubahan kepercayaan masyarakat. Masyarakat sudah mulai mengenal konsep karma, yaitu hukum sebab akibat, serta reinkarnasi dan nirwana. Upacara keagamaan menjadi lebih terstruktur dan dilaksanakan secara rutin. Dibangunnya candi-candi berfungsi sebagai tempat ibadah dan pusat kegiatan keagamaan. Meskipun demikian, kepercayaan lokal tetap bertahan dan berpadu dengan ajaran Hindu-Buddha. Jadi di sini masyarakat Nusantara itu sudah mengenal yang namanya konsep karma, yaitu hukum sebab akibat. Jadi kita berbuat bakal ada akibatnya. Nah, di sini juga sudah mengetahui tentang reinkarnasi. Menurut kepercayaan agama Hindu-Buddha memang ketika kita sudah meninggal, itu katanya kita bahkan bereinkarnasi lagi, entah menjadi hewan ataupun menjadi manusia ya. Katanya seperti itu. Oke, lanjut. Oke, sekarang di slide ke-10, pengaruh di bidang sosial. Dalam kehidupan sosial, masyarakat itu sudah mulai mengenal pembagian lapisan sosial seperti raja, bangsawan, dan rakyat biasa. Konsep kasta dari India memang dikenal, namun penerapannya tidak seketat di India. Nilai-nilai seperti penghormatan kepada pemimpin, tata krama, dan kesopanan semakin ditekankan dalam kehidupan bermasyarakat. Sistem gotong royong telah ada sebelumnya, tetap dipertahankan dan disesuaikan dengan nilai baru. Nah, jadi pengaruh agama Hindu dan Buddha dalam bidang sosial itu memang sangat berpengaruh ya, karena pada saat itu sudah ada yang namanya sistem kasta, yaitu ada raja, ada bangsawan, dan rakyat biasa. Nah ini kalau kita lihat dalam agama Islam, dia itu tidak ada yang namanya sistem kasta. Setiap manusia itu sama,
tidak ada bedanya. Jadi tidak ada sistem kasta. Tapi dalam agama Hindu dan Buddha mungkin beda ya. Dia itu memiliki sistem kasta. Ya, ini sangat mencolok ya. Sangat kita lihat yaitu dia itu membedakan raja, bangsawan, dan rakyat biasa. Ya, seperti itu. Oke, lanjut. Oke, kita sekarang di slide ke-11 ya. Sekarang kita akan membahas pengaruh di bidang budaya. Pengaruh Hindu-Buddha sangat kuat dalam bidang budaya, apalagi dalam seni patung dan seni ukir. Itu berkembang sangat pesat, terutama pada relief candi seperti epik seperti Ramayana dan Mahabharata, dikenal luas dan diadaptasi dalam berbagai bentuk kesenian. Salah satunya wayang. Wayang tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai media pendidikan dan penyampaian nilai moral kepada masyarakat. Nah, agama Hindu-Buddha juga itu berpengaruh ya, sangat berpengaruh di bidang budaya. Ya, apalagi kalau kita tahu ini ada wayang, dan wayang itu memang terkenal di Jawa dan sering dimainkan oleh para orang Jawa ya, untuk memainkannya sebagai hiburan ya, sebagai hiburan. Dan ternyata itu saya juga baru tahu, ternyata memang wayang itu ternyata memang dari agama Hindu dan Buddha. Ternyata memang sangat berpengaruh ya dalam bidang budaya. Oke, lanjut. Oke, pengaruh di bidang bahasa dan aksara. Tentunya kalau agama Hindu Buddha itu pasti dia itu memiliki bahasa ya, untuk komunikasi mereka ya, memiliki bahasa. Nah, ini ada bahasa yaitu bahasa Pallawa dan Kawi. Masuknya kebudayaan Hindu dan Buddha membawa bahasa Sanskerta ke Indonesia. Bahasa ini digunakan dalam prasasti untuk mencatat peristiwa penting kerajaan. Selain itu berkembanglah dua bahasa ya, yaitu aksara Pallawa dan Kawi sebagai sarana tulis menulis. Banyak kata dalam bahasa Indonesia saat ini berasal dari bahasa Sanskerta, seperti kata raja, agama, dan pustaka, yang menunjukkan kuatnya pengaruh tersebut. Jadi bahasa Sanskerta itu seperti bahasa ya, bahasanya untuk berkomunikasi atau sarana untuk tulis menulis dalam agama Hindu dan Buddha. Dan ternyata kata seperti raja, agama, dan pustaka itu berasal dari bahasa ini, Pallawa dan Kawi ternyata ya. Bahwa memang betul-betul dia itu menunjukkan pengaruh sangat kuat memang saat pada zaman itu ya. Oke, baik. Lanjut. Oke, di slide ke-13 mendekati slide terakhir, sudah mau selesai. Jadi ini yaitu kita akan membahas tentang agama Hindu dan Buddha itu pengaruhnya dalam bidang arsitektur. Nah, tidak salah lagi ya. Kalau kita lihat gambarnya di sini, itu adalah gambar candi, yang dimana candi itu memang sangat identik dengan agama Hindu dan Buddha ya. Dan ini memang betul-betul sangat bagus ya candinya. Pengaruh arsitektur Hindu-Buddha terlihat jelas dari pembangunan candi. Candi dibangun dengan struktur bertingkat dan dipenuhi relief yang menceritakan kisah keagamaan. Contoh peninggalan bersejarah adalah Candi Borobudur sebagai peninggalan Buddha dan Candi Prambanan sebagai peninggalan Hindu. Bangunan-bangunan ini menunjukkan kemajuan teknik dan seni arsitektur pada masa tersebut. Betul-betul orang pada zaman itu sangat-sangat kreatif dan pintar ya. Apalagi dia membangun candi yang seindah ini yang berada di Indonesia. Yaitu kalau kita lihat yang paling terkenal tuh Candi Borobudur dan Candi Prambanan. Ya, seperti itu. Ya, oke, lanjut. Oke, teman-teman. Tibalah kita di slide ke-14, yaitu slide terakhir. Dan di sini adalah seperti biasa ya, pada presentasi itu pasti di slide terakhir itu pasti kesimpulan dan penutup. Nah, jadi sebagai penutupnya kita dapat menyimpulkan bahwa kebudayaan dan kepercayaan Hindu-Buddha memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan masyarakat di Indonesia. Ya. Pengaruh tersebut tidak menghilangkan budaya asli, melainkan berpadu dan membentuk kebudayaan baru yang khas Nusantara. Warisan Hindu-Buddha masih dapat kita lihat hingga sekarang dalam
sistem sosial, budaya, bahasa, serta bangunan bersejarah. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami dan menjaga warisan sejarah ini sebagai bagian dari identitas bangsa Indonesia. Jadi, memang betul-betul agama Hindu dan Buddha itu sangat berpengaruh di Nusantara pada zaman itu ya teman-teman. Apalagi dia berpengaruhnya itu di sosial, agama, budaya, perdagangan, dan itu memang sangat berpengaruh. Nah, jadi menurut sejarah memang agama Hindu dan Buddha kan menjadi agama pertama yang di Nusantara, yang ada pada Nusantara, yang berada di Nusantara. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia harus menjaga kebudayaan dan warisan dari agama Hindu dan Buddha ini agar tetap menjadi ciri khas bangsa kita. Baik, mungkin segitu saya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ya, mungkin sampai sini saja teman-teman ya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman telah melihat presentasi saya. Saya minta maaf jika banyak salah kata dan jika dari itu ada yang menyakiti teman-teman, saya minta maaf betul-betul. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Irman Aras. Bapak Irman Aras sudah memberikan saya kesempatan untuk membuat video ini. Baik, mungkin sampai segini saja. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin.